Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kopi Tani ingin melakukan penyemprotan cabai. Masih bersama Kopi Tani dan bersama cabai-cabai Kopi Tani. Ini penyemprotan pada pagi hari ini adalah penyemprotan yang kedua kalinya. Jadi kalau masa vegetatif Sobat Tani, kalau memang ya dilihat dari penyakitnya kurang ada ataupun tidak ada, mungkin agak nyantai. Tapi karena ini musimnya musim panas Sobat Tani, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya cabai ini mengalami problem yang sangat luar biasa. Pertama yaitu kekurangan air. Dengan kekurangan air ini penyerapan pupuk yang ada di dalam plastik ini, di dalam mulsanya ini kurang efektif. Karena memang ya pupuk itu sebagus apapun kalau nggak ada yaitu perpaduan antara air dan pupuk, juga tanaman itu juga tidak akan tumbuh kembang. Penyerapannya kurang maksimal. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya melakukan perawatan cabai yang saya khawatirkan kalau musim panas ini yaitu kutu kebul ataupun seperti wereng. Ada yang mengatakan wereng coklat, ada yang mengatakan kutu loncat, ya gitu. Jadi yang di situ ternyata banyak juga yang menyebut kutu kebul. Ini potensinya banyak sekali dan alhamdulillah kemarin sudah saya semprotkan dan ini pembuktiannya bahwasanya nggak ada Sobat Tani, nggak ada lagi yaitu kutu kebulnya. Ini sudah mulus daun-daunnya, nah, sudah nggak ada yaitu kerusakan pada daun. Namun Kopi Tani khawatir, saya takutkan kalau nanti kekurangan air terus juga tripnya akan berpotensi menyerang. Ini Kopi Tani akan melakukan penyemprotan. Yang di sini Kopi Tani memakai bahan aktif itu abamectin untuk insektisidanya. Bahan aktif abamectin, terus itu mereknya Kopi Tani memakai merek ini Sobat Tani. Nah, ini Poskormit. Jadi Poskormit ini kalau dilihat dari sama-sama mereknya, ini harganya paling ringan Sobat Tani. Dari UPL harganya paling ringan. Kalau tempat saya ya kurang lebih ini tidak bisa menyamakan dan saya bukan jual beli. Ini saya beli tadi, ini masih dalam keadaan segelan. Itu 60.000 Sobat Tani, 60.000. Jadi kalau dilihat seperti ini termasuk paling murah dalam ukuran yaitu kemasannya 100 ml. Jadi ini pertama saya memakai insektisidanya yang berbahan abamectin, sedangkan merek dagangnya adalah Poskormit. Nah, 18 EC. Ini fungsinya Sobat Tani sudah tahu semuanya bahwasanya akan ya membasmi kutu-kutuan sebenarnya, tapi kalau saya sasaran utamanya adalah trip, karena untuk kutu-kutuan yang lainnya tuh juga ada bahan yang lainnya. Untuk selanjutnya setelah ini masih saya campur dengan Aktara Sobat Tani. Nah, saya campur dengan Aktara karena saya masih tetap menjaga yaitu jangan sampai ada kutu kebul yang di situ masih menyerang lagi. Bahan aktifnya yaitu Thiamethoxam. Nah, ini sudah saya kasih tahu 25%. Jadi seperti ini. Nah, ini khasiatnya bisa membasmi kutu-kutuan seperti yaitu kutu kebul ataupun wereng coklat ataupun ya di situ bisa diomongkan itu kutu loncat ya kayak gitu. Jadi seperti ini kemasannya. Nah, di kebun Kopi Tani ini Sobat Tani, kalau saya membeli sebotol ini ada di pondok masih ada lagi. Nah, ini nanti kalau yang ukuran 100 ml ini sudah tidak bawa pulang lagi botolnya ini. Artinya sudah habis. Begitu juga kalau Aktara ini ya ini tidak cukup dia, karena sekali nyemprot di kebun Kopi Tani ini 19 tank. Nah,
Jadi untuk 19 tank ataupun 18 tank gitu. Jadi sekali semprot. Oleh karena itu ya mungkin kalau mulainya tidak dari pagi, mungkin sampai setengah hari pun belum rampung. Ini saya berdua dengan anak saya untuk melakukan penyemprotan. Kembali lagi, ini tadi adalah bahan aktifnya abamectin. Terus ini sudah tahu insektisidanya. Ini saya campur sobat tani. Ini paling ngirit dosisnya kalau diantara abamectin itu yaitu Poskormit sobat tani. Jadi karena ini 0,5, jadi 0,25 sampai 0,5 dalam 1 liternya air. Artinya ya seperempat mili gitu bisa, setengah mili bisa. Kalau yang lain-lainnya 1 sampai 1,5 ataupun 0,5 sampai 1. Lah ini ngirit sobat tani. Jadi saya memilih ini, memakai ini karena bahan aktifnya sama. Soal kualitasnya akan saya uji coba di lapangan. Nanti insya Allah dalam periode penyemprotan berikutnya akan kasih tahu bagaimana yaitu hasil saya memakai Poskormit untuk merawat daun cabai yang masih umur vegetatif ini sobat tani. Terus untuk yang selanjutnya, karena ini umur vegetatif sobat tani, maka saya memakai yaitu nutrisi. Yang sobat tani mungkin tahu banyak sekali merek-merek nutrisi, dan fungsi dari nutrisi itu sendiri sobat tani sudah jelas tahu. Namanya nutrisi itu ya termasuk kayak namanya vitamin ya kan. Nah, perangsang dari segala macamnya, termasuk dia bisa menyemangatkan makan dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman itu, termasuk dari kekebalan dari segala macam serangan, membuat mutu bagus, itu namanya nutrisi. Dan kalau Kobe Tani memakai kebetulan ini Belco sobat tani. Jadi nutrisi ataupun ya dia tuh termasuk dari vitamin gitu aja lah enaknya itu. Juga kandungannya banyak mengandung yaitu istilahnya itu anti stres. Jadi pas banget kalau masih dalam umur yaitu vegetatif. Dan kandungan nitrogennya ada, terus fosfatnya ada, zinknya ada. Ini fosfatnya itu 25,8% sobat tani. Besar sekali karena apa? Karena memang kalau begitu dengan banyak fosfatnya maka tumbuh-tumbuhan ini akan kuat sobat tani dan perakarannya akan cepat. Begitu juga kalau kita dasari pupuk itu kalau banyak fosfatnya juga seperti itu akhir dari yaitu tumbuh-tumbuhan kita. Ya cepat dalam perakaran dan membuat batang ataupun ranting itu cepat. Tapi kalau hijau-hijaunya itu ya dari nitrogennya. Ini saya memakai Belco sobat tani. Dan ini kalau Kobe Tani tidak memakai setiap nyemprot. Mungkin dalam satu musim ini Kobe Tani hanya memakai paling banyak 3 kali. Ini karena waktunya masih dalam waktu vegetatif maka saya kasih. Jadi untuk nutrisinya ini Belco sobat tani. Jadi saya berbagi, terlepas harganya itu melihat dari tempatnya yaitu masing-masing. Ini harga dari Belco itu sendiri. Terus yang ini sobat tani, untuk selanjutnya saya memakai pupuk daun. Nah, kalau kemarin saya memakai Green Top itu berkisaran di bawah 10 dari nitrogennya karena biar kuat dulu. Setelah sekarang bisa kelihatan dia sudah bisa makan karena perakarannya sudah ini tumbuh kembang. Kalau sudah seperti ini sudah hidup sobat tani, ini maka Kobe Tani memakai yaitu pupuk daun profit hijau. Nah, pupuk daun profit hijau adapun ya kandungan nitrogennya sobat tani ini sampai 27%. Jadi namanya untuk pertumbuhan kesuburan kalau nitrogennya ini tinggi, ini justru yang dicari sobat tani. Kobe Tani merekomendasikan
cari yang nitrogennya tinggi apabila sudah akarnya sudah mulai bisa mencari makanan. Jadi untuk pupuk daunnya cari yang nitrogennya tinggi. Tapi ini cukup pada waktu yaitu vegetatif. Pas waktu generatif nanti itu bisa dikurangi. Nah, ini fosfatnya itu kandungannya 18%. Tinggi sobat tani, masih tinggi. Jadi pas banget untuk acara ataupun untuk istilahnya umur, kok acara malahan. Umur vegetatif ataupun umur di dalam sekitar ya sebulan sampai sebulan setengah itu masih bagus. Kalau rekomendasi dari Kopetani, kalau pupuk gandasil ya gandasil D itu masih seperti itu. Ini bagus. Terus kaliumnya itu kandungannya ada 9%, dan yang di bawah-bawahnya ini sobat tani, nah, kalau saya tidak terlalu ngerti banget, ini ada termasuk apa, magnesium, boron, tembaga, besi, mangan. Itu yang saya tahu dalam pertanian ini adalah nitrogen, fosfat, dan kalium ataupun kalsium juga. Itu hampir sama, ya sama lah, yang jelasnya itu seperti itu, kebutuhannya 3 macam itu. Jadi ini nitrogennya tinggi sekali sampai 27%. Ini saya mengajak kalau sobat tani bisa membeli, jangan terpaku dari pupuk daun profit hijau ini, jangan, tapi silahkan sobat tani memakai yang lainnya. Yang penting nitrogen, kandung nitrogennya itu kandungannya tinggi gitu. Nah, seperti ini untuk pupuk yang saya pakai. Ini ya bisa 1 sampai 3 ataupun sampai 5 gram per mili. Jadi agak boros sedikit sobat tani. Tapi tidak apa-apa. Tapi karena ini berat sobat tani, maka dia juga hanya sedikit, bukan seperti fungisida. Ini pupuk ini berat sobat tani. Nah, jadi tidak ringan seperti fungisida. Bentuknya seperti ya, pokoknya dia padat dan berat. Maka tidak terlalu banyak. Kalau Kopetani memakainya ini hanya 2 sendok makan. Itu aja lah, yang pokoknya takarannya seperti itu. Nanti kita lihat seminggu kemudian setelah saya semprot pakai ini, sobat tani bisa tahu lagi. Mungkin saya bikin kontennya pada saat penyemprotan dan juga pada saat penyuntikan. Kopetani selalu membuat. Dan kemarin ada yang tanya di kolom komentar tentang yaitu gimana tumpang sari dengan tomat. Nanti setelah tomat ini saya kasih anjir dan sudah saya tali, mungkin sobat tani akan tahu konten-kontennya atau videonya. Saya kira itu aja untuk insektisida, terus untuk nutrisinya, dan untuk pupuk daunnya. Nah, jadi seperti itu yang saya jelaskan sobat tani. Dan untuk semuanya itu bisa terserap di dalam jaringan tanaman kita, maka Kopetani selalu memakai yaitu penembus ataupun bahan perekat, pembasah, perata, dan penembus. Ini Kopetani memakai bom stick. Nah, yang dia yang namanya perekat itu bahan aktifnya seperti ini semua sobat tani. Ini alkylaril gitu, poliocyanthien. Nah, kayak gitu. Itu hampir seluruh perekat ya kayak gitu bahan aktifnya. Jadi bukan terpaku kepada bom stick. Ada yang namanya tomba, ada yang namanya agristik, ada namanya yang ying stick. Pokoknya yang saya cari adalah termasuk penembusnya. Kalau perekatnya itu asal sudah kering, sudah lengket, pembasahnya ya insya Allah cepat basah lah. Peratanya bisa rata karena dia tuh berbusa seperti jenis sabun gitu. Terus penembusnya ini yang harus kita butuhkan karena dia akan membawa ke seluruh jaringan dari tanaman yang kita semprot itu. Saya kira untuk pagi hari ini saya memakai obat-obatan ini. Jadi pestisidanya sudah saya kasih tahu di sini. Ini
penyemprotannya akan saya lakukan. Ini intinya untuk menjaga daun, nah terus mempersubur daun karena ada pupuk daunnya yang nitrogennya tinggi dan juga ada nutrisinya. Ini biar mempercepat pertumbuhan serta untuk perawatan daun dalam artian kata dari hama termasuk dari trip ataupun kutu-kutuan itu dari Poskormit ataupun Abamectin. Saya kira cukup di sini. Nah, untuk pagi hari ini adapun tanaman kopi tani sudah mulai nampak hijau-hijau sobat tani. Ini panasnya masih menggelora sobat tani. Nah ini ada terik matahari yang di sini kelihatan. Nah, jadi saya syutingkan sebentar sebelum video ini saya tutup sobat tani. Nah, mungkin berkisaran sekitar 15 sampai 16 cm lah, 16 menit lah saya bikin video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kopi tani berbagi. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.